Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara mendaftar dan kirim naskah ke Jurnal Senafti. Nah, Jurnal Senafti ini dimiliki oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Nah, alamatnya adalah di senafti.budiluhur.ac.id. Oke, jadi di sini saya langsung mulai saja ya. Saya sudah buka di browser website senafti.budiluhur.ac.id dengan tampilan seperti ini. Nah, untuk mengirimkan naskah di sini kalian harus terdaftar dulu ya. Jadi kalau kalian belum daftar, di sebelah kanan atas ada menu daftar. Tapi kalau kalian sudah pernah daftar, kalian langsung saja masuk ke menu login. Oke, saya coba di menu daftar ya, karena saya belum terdaftar. Nah, di sini ada formulir untuk registrasi, masukkan nama depan, kemudian nama belakang, ya, kemudian afiliasi, masukkannya asal instansinya, kemudian negaranya, kemudian email. Ini nanti emailnya yang valid ya, boleh pakai email Budi Luhur, lebih disarankan pakai email Budi Luhur kalau kalian mahasiswa Universitas Budi Luhur. Ya, tapi boleh juga pakai email yang lainnya. Tapi yang pasti emailnya harus valid ya, karena nanti panitia atau pengelola jurnalnya akan mengirimkan notifikasi melalui email. Nah, di sini saya pakai email Gmail saya yang belum pernah terdaftar di website ini. Kemudian nama pengguna, ya. Kemudian masukkan password. Nama pengguna dan password ini nanti dipakai pada saat kalian mau login ya. Jadi harus diingat ya username dan passwordnya. Dan ini saya setuju ya. Ini checklist saya setuju. Oke, kemudian klik daftar. Passwordnya saya simpan. Nah, sampai tahapan ini kalian sudah berhasil mendaftar di website Senafti ya. Jadi ini registrasinya selesai. Nah, kalau mau mulai mengirimkan naskah jurnal baru, klik yang ini, kirim naskah baru. Nah, tapi di sini kalian bisa juga ya kirimkan naskah dari menu yang lainnya ya. Tapi pastikan kalian sudah login terlebih dahulu. Oke, ini saya back agak. Ya, jadi kalau mengirimkan naskah bisa tadi ya setelah login situ langsung ada kirim naskah baru, atau kalau kalian masuknya dari halaman depan ya, tapi pastikan sudah login, di sini ada kirim artikel. Klik kirim artikel. Kemudian di sini ada link serahkan naskah baru. Oke, boleh dari situ. Atau bisa juga di sini saya balik lagi ke halaman depan. Nah, dari halaman depan bisa juga di sini klik ya, ada menu di sebelah kanan atas, di bawah username ada penyerahan naskah. Nah, klik lagi serahkan naskah baru. Nah, sebelum menyerahkan naskah, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah kalian harus sudah membuat naskah jurnalnya ya, dengan mengikuti template yang disediakan. Nah, jadi di halaman depan website Senafti, di sini ada artikel template. Saya klik kanan aja, artikelnya, templatenya. Nah, jadi ini template Senafti-nya, kalian bisa download ya. Nih di file, download, pakai Microsoft Word ya, supaya nanti kalian bisa edit di komputer masing-masing. Jadi ini format template-nya, dan kalian harus mengikuti standar template yang sudah disediakan. Karena kalau kalian tidak mengikuti template ini, jurnal kalian, naskah kalian sudah pasti akan ditolak. Oke, kita anggap ya, kalian sudah mengirimkan, sudah menyediakan naskahnya ya. Jadi kita langsung saja masuk ke menu serahkan naskah baru. Nah, jadi ada 5 tahapan di sini. Yang pertama adalah mulai. Nah, di bagian mulai kita isi dulu nih bagiannya. Jadi kita mau naskah jurnal kita temanya apa? Apakah AI,
Ya, ini saya sudah buat naskah ya di sini. Jadi misalkan ya, saya pilih AI. Kemudian di sini ada persyaratan mengirim naskah. Jadi dibaca dulu ya. Naskah belum pernah diterbitkan sebelumnya, juga tidak dalam pertimbangan untuk jurnal atau seminar lain. Ya, file naskah dalam bentuk file dokumen OpenOffice, Microsoft Word, RTF, atau Word Perfect. Jadi naskah yang dikirimkan tidak boleh dalam bentuk PDF ya. Jika ada URL untuk referensi telah disediakan, naskah diketik dalam satu spasi menggunakan font berukuran 10 poin ya. Nah, jadi ini sesuai dengan template-nya ya. Teks mematuhi persyaratan gaya dan bibliografi yang diuraikan dalam pedoman penulis. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan nanti di template-nya. Komputer untuk editor boleh dikosongkan. Terus ini narah hubung korespondensi, saya ingin dihubungi. Jadi kalau kalian sebagai korespondennya ya, nanti kalau misalkan ada revisi atau naskah kalian diterima, kalian akan dihubungi melalui email. Jadi ini boleh di checklist. Oke, ini hak ciptanya silakan dibaca ya. Kemudian saya setuju. Jadi dibaca dulu ya baru di checklist. Kalau sudah tahap pertama diisi semua, klik simpan dan lanjutkan. Nah, di bagian yang kedua ya, kita masuk ke unggah naskah. Nah, di bagian unggah naskah ini kalian berarti harus menyerahkan naskah jurnalnya ya yang sudah memenuhi panduan. Kemudian kalian juga harus mengupload file hasil pengecekan similarity dari Turnitin. Jadi ini diunggah file ya. Saya klik unggah file. Nah, saya sudah taruh nih ini file naskah saya. Saya upload ya. Terus pilih ini tuh file apa. Nah, ini file pertama adalah file naskah. Saya klik naskah atau artikel. Terus satu lagi kan ya, kita upload file similarity. Ini saya tambahkan file. Nah, hasil similarity-nya sebaiknya bentuknya yang PDF ya. Ini kalau komplit yang PDF ya. Tapi boleh juga yang bentuknya gambar, asalkan ada angka similarity-nya berapa sama ada namanya. Ini saya pilih yang PDF. Nah, ini pilih ya, ini file apa? Oh, file hasil similarity. Oke, setelah dua file ini diunggah, berikutnya simpan dan lanjutkan. Oke, berikutnya masukkan metadata. Judulnya apa? Jadi judulnya ini saya buka ya di naskahnya. Nah, misalkan ini judulnya. Saya copy. Oke. Kemudian abstraknya. Nah, kalian sudah bikin abstrak ya yang dalam bahasa Indonesia. Ini saya copy. Masuk di sini abstraknya. Kemudian kontributor nanti kita isi. Masukkan dulu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini ada nih ya. Jadi saya ada 3 kata kunci. Saya masukkan di sini. Yang pertama sistem pakar. Kemudian di enter ya. Enter. Terus apa lagi tadi? Kerusakan komputer. Terus enter ya. Terus forward chaining. Enter. Kemudian untuk referensi, ini kalian tuliskan dari pustakanya ya. Pustakanya ada berapa? Ini kalian masukkan semua. Oke, pustakanya sudah. Nah, balik lagi ke atas. Ke atas adalah daftar kontributor. Jadi kalian masukkan ya. Siapa aja kontributornya. Jadi kita tentunya sebagai penulis yang pertama ya. Nah, untuk penulis yang kedua, ini kalian bisa tambahkan. Namanya siapa nih? Ya.
Misalkan saya kasih nama Indra ya, nama belakangnya. Terus kontaknya, berarti ini adalah alamat email ya. Masukkan alamat emailnya. Akan saya coba ya. Masukin yang valid ya. Ini saya hanya asal nih ya. Kemudian negaranya, ya afiliasinya juga boleh dituliskan. Biografi boleh dikosongkan ya. Nah, peran kontributor ini sebagai penulis. Sama ya. Kemudian narahubung, apakah dia sebagai narahubung utama? Nah, karena narahubung utamanya adalah penulis pertama ya, jadi ini penulis kedua nggak perlu di checklist. Nah, kemudian disimpan. Nah, ini urutannya juga harus sesuai ya. Penulis pertama di atas, penulis kedua di bawah ya. Kalau nggak sesuai ini bisa diklik urutkan. Oke. Nah, kalau sudah diisikan semuanya ya, di sini mulai dari judul, abstrak, kemudian kontributor, kata kunci, dan referensi, klik simpan dan lanjutkan. Oke. Nah, di bagian 4 adalah konfirmasi. Naskah Anda telah diunggah dan siap dikirim. Anda masih kembali bisa mereview dan memperbaiki informasi yang kurang sebelum mengirim. Jika sudah siap, langsung klik kirim naskah selesai. Jadi ini bisa dicek dulu ya metadatanya udah benar belum. Ya pastikan tidak ada yang salah ya. Nah kalau sudah selesai, benar-benar sudah tidak ada perubahan, klik selesaikan kirim naskah. Oke. Nah, langkah yang kelima, naskah selesai dikirim. Ya. Terima kasih Anda berminat menerbitkan naskah pada proceeding Senafti ya. Nah, selanjutnya pengelola jurnal sudah dikasih tahu ya kalau ada naskah baru yang telah diserahkan. Kemudian Anda juga akan mendapatkan email sebagai konfirmasi bahwa Anda telah mengirimkan naskah. Kemudian selanjutnya editor atau reviewer akan mengecek naskah Anda. Ya. Kemudian nanti akan diberikan keputusan apakah naskahnya itu diterima, ditolak, ya, atau masih dalam proses review. Nah, selama dalam masa tunggu itu kalian nggak perlu kirim ulang ya, jadi kalian bersabar saja, oke? Nah, untuk lihat ya naskahnya prosesnya seperti apa, ini boleh di sebelah kanan atas ada naskah masuk, klik di sini ya, atau di kiri atasnya juga ada ya, kembali ke naskah masuk. Jadi saya coba klik nih, kembali ke naskah masuk. Nah, ini ya, naskah masuk, nih kalian sudah mengirimkan naskah, statusnya masih naskah, berarti ini belum dalam proses review ya. Nanti kalau sedang di-review, ini statusnya berubah jadi ulasan. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang harus kalian revisi, nanti di bawah sini juga ada statusnya perlu direvisi. Oke, ini diklik lihat saja ya. Nah, di sini masih belum ada review ya. Oke, jadi sampai tahapan ini kalian sudah berhasil mengirimkan naskah ke jurnal Senafti ya. Tinggal ditunggu saja. Jadi kalian sampai tahapan ini cek emailnya ya. Mungkin beberapa hari ke depan ya dicek emailnya. Atau bisa juga kalian masuk ke website Senafti, kemudian pilih menu naskah masuk. Ya, untuk lihat statusnya apa nih. Jangan kalian kirim ulang ya. Harap bersabar saja. Karena nanti kalau kirim ulang, itu membuat bingung editornya. Oke, itu saja ya cara-cara pengiriman naskah di jurnal Senafti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.